Saudaraku, saya sampaikan lagi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Paulus yang juga bisa berarti pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus, Tuhan Yesus, saudaraku, tidak berubah. Apa yang dia kerjakan dahulu, dia kerjakan sekarang, saudaraku. Mari buka hati saudara, saya mulai. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, minggu yang lalu kita telah melihat buah Roh Kudus yang pertama yang terjadi dalam hidup Paulus, yaitu kasih. Semua kita berkata kasih. Kasih agape. Ya, kasih yang dimiliki Paulus adalah kasih Tuhan atau kasih agape yang bukan buat mengasihi diri sendiri tetapi ditujukan kepada orang lain. Amin. Kita sudah melihat bagaimana Paulus memperhatikan kasih agape ini dengan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Paulus dalam hidupnya selalu memperhatikan orang lain yang belum mendengarkan Injil Tuhan dan memberi yang terbaik kepada orang tersebut. Terlebih-lebih memberitakan Injil keselamatan, di mana Paulus rela menderita karenanya. Dengan kasih agape ini Paulus menjadi kuat dan teguh dalam Tuhan. Dan tak dapat tiada kasih agape itu membuat Paulus intim dengan Tuhan. Sepanjang kita pun mempraktekkan kasih agape, saudaraku, kita pun akan intim dengan Tuhan. Kenapa bisa intim dengan Tuhan? Karena Allah itu kasih adanya. Dan kita ini diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan, saudaraku, buah Roh Kudus yang pertama, kasih agape. Namun kasih agape harus dipraktekkan. Pada waktu kita mempraktekkan kasih agape ini, menolong orang lain, memberkati orang lain, mengunjungi orang lain, membawa dia kebaktian, mengabarkan Injil, saudaraku, kita akan bertambah-tambah intim dengan Tuhan yang juga rindu mengabarkan Injil, yang mengasihi orang lain dan mau memberkati orang lain. Haleluya. Berarti Tuhan ada di pihak saudara. Dan kalau Tuhan di pihak saudara, siapakah lawan saudara? Maka saudara akan berkemenangan dalam dunia ini. Amin. Jadi berkat kasih agape ini luar biasa. Amin, saudara. Tidak heran Paulus intim dengan Tuhan dan selalu menerima pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Roma 5:5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus dikaruniakan Tuhan kepada kita. Saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Beserta dengan kepenuhan Roh Kudus itu, kasih Allah pun sudah dicurahkan dalam hati saudara. Tinggal saudara mempraktekannya saja lagi. Bertambah dipraktekkan, kasih itu bertambah berkembang. Bertambah dipendam secara bagi diri sendiri, kasih agape itu akan menciut, lama-lama hilang, dan kita menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri saja. Jadi paling bagus saudaraku dipraktekkan pada orang lain. Haleluya, saudaraku. Nah, kasih agape juga menyebabkan Paulus tidak pernah mundur. Walaupun begitu banyak aniaya yang dialami, kesukaran-kesukaran dia alami, halangan-halangan yang dia alami. Kita pun demikian. Minggu yang lalu saya katakan kepada saudara, kita tidak berhenti pada altar call saja. Kita mau menggenapkan perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita mau jiwa-jiwa itu sampai jadi murid Tuhan. Oleh sebab itu saudara semua harus jadi murid Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara ini perlu saudara praktekkan. Amin. Makanya hari ini saudaraku saya sampaikan kepada saudara, saudaraku, buah Roh Kudus yang kedua. Yang pertama sudah, yaitu saudaraku kasih agape. Yang kedua sukacita. Sukacita sangat penting dalam anak-anak Tuhan. Karena dalam hadapi hidup ini, dalam pelayanan ini, saudaraku, akan banyak tantangan, akan banyak pergumulan, akan datang aniaya, akan datang ancaman, akan datang kegagalan, akan datang penyakit, akan datang kekurangan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kau ikut aku anakku, maka kau tidak akan mengalami tantangan lagi. Mulus jalanmu sampai ke sorga.
Kau tidak akan kekurangan berkat, selalu berkelimpahan. Keluargamu semua akan selamat semua. Enggak pernah. Tuhan janjikan pencobaan-pencobaan yang lazim yang sampai kepadamu. Kuberikan pencobaan-pencobaan ini menguji engkau. Jadi harus ada pencobaan. Harus ada kesukaran. Harus ada kesulitan. Harus ada perjuangan. Harus ada penolakan. Bagaimana kalau sudah ditolak? Apakah mengeluh? Manusia yang menolak saudara boleh jadi kongsi saudara menolak saudara, atau mengejek saudara, atau membuat saudara tidak berhasil, atau menggelapkan uang saudara. Lalu saudara mengeluh sama Tuhan, aduh Tuhan, kau izinkan ini semua terjadi kepadaku. Aduh Tuhan, semana ini Tuhan. Tuhan, kau pun kurang setia kau Tuhan. Aku nggak mau lagi melayani engkau. Apa hubungannya? Apa hubungannya uang dengan hidup yang kekal? Melayani Tuhan itu hidup yang kekal. Uang hanya di dunia ini. Keberhasilan ada di dunia ini. Penyakit pun ada di dunia ini. Dalam kerajaan 1000 tahun pun nggak ada penyakit. Di sorga pun nggak ada penyakit. Apakah penyakit bisa merenggangkan kita dengan Tuhan? Saya kalau sakit saya lebih rapat lagi dengan Tuhan.